semuanya, perkenalkan nama saya Martins Tupamahu, saya dari kelas 3C. Di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan penjelasan dan langkah-langkah atau tahapan dalam membuat atau menginstal Windows 11. Namun di sini saya tidak akan menunjukkan video tutorialnya, tetapi saya akan menunjukkan beberapa screenshotan gambar yang dapat membantu teman-teman sekalian dan juga Bapak dosen untuk memahami penjelasan yang akan saya bawakan, karena dikarenakan laptop saya tidak mendukung dan tidak mensupport untuk install Windows 11, jadi saya menggunakan gambar agar tugas akhir atau UAS saya dapat terselesaikan dengan baik. Nah, di dalam video ini saya juga akan memberikan ada 4 langkah yang nanti saya akan tunjukkan untuk teman-teman beserta dengan bukti screenshotannya. Jadi di sini yang pertama itu saya akan buat teman-teman untuk download dulu file ISO Windows 11, kemudian membuat flash disk bootable, kemudian yang ketiga ada mengatur prioritas booting pada BIOS, kemudian yang keempat tunggu sampai proses install selesai. Oke, di sini sebelum kita masuk kepada langkah-langkahnya, saya mau mengajak teman-teman dulu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita menginstal Windows 11. Yang pertama, backup data-data penting yang ada di file yang ada di laptop teman-teman, karena sebentar nanti kita akan menghapus partisi yang dimana seluruh file yang ada di dalam laptop atau file teman-teman itu akan hilang. Jadi kalau ada media penting atau file-file yang teman-teman rasa itu sangat penting, tolong di backup terlebih dahulu. Kemudian siapkan flash disk minimal berukuran 8 GB dan pastikan bahwa flash disk itu kosong. Kemudian yang terakhir itu adalah perhatikan baterai atau daya dari laptop teman-teman. Jangan sampai laptop mati di tengah-tengah perjalanan penginstalan, maka itu install akan gagal. Jadi saya sarankan dalam proses penginstalan kabel cas laptop atau apapun itu yang bisa membawa daya, tolong dipastikan bahwa sementara tercolok. Pertama di sini yaitu ada download file ISO Windows 11 dengan cara teman-teman siapkan sebuah flash disk yang sudah tercolok di laptop atau PC teman-teman. Kemudian buka Google Chrome. Setelah itu ketik di situ download Windows 11. Kemudian pilih yang paling atas. Kemudian teman-teman setelah masuk scroll ke atas, pilih yang download now pada bagian installation media. Kemudian setelah itu tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian akan muncul tampilan kotak seperti kotak kecil. Kemudian situ ada pilih accept. Kemudian setelah itu pilih next. Kemudian setelah itu kita pilih ISO file. Kemudian setelah itu kita pilih tempat penyimpanan yang akan kita save, contohnya di folder teman-teman di file penyimpanan. Kemudian setelah itu save. Setelah itu tunggu sampai proses save selesai. Oke teman-teman, di sini langkah-langkah yang kedua yaitu ada membuat flash disk bootable menggunakan aplikasi Rufus. Jadi yang pertama-tama teman-teman harus download dulu aplikasi Rufusnya dengan cara teman-teman buka Google Chrome, kemudian ketik di situ download Rufus. Setelah itu enter dan nanti akan muncul tampilan beberapa pilihan. Teman-teman pilih yang paling atas. Kemudian di situ download Rufus versi terbaru. Jadi teman-teman tinggal download, tunggu sampai prosesnya selesai. Proses downloadnya selesai, kemudian teman-teman kembali ke file Explorer-nya teman-teman. Kemudian klik kanan pada USB drive yang tadi sudah dicolokkan. Kemudian nama USB drive teman-teman. Kemudian klik kanan, pilih format, kemudian star, oke. Kenapa harus pilih format star lalu oke? Karena itu untuk membuat format flash disk. Dan pastikan, dan tadi seperti saya bilang, pastikan bahwa flash disk teman-teman itu kosong. Nah, sudah setelah aplikasi Rufusnya terdownload, ada cara berikutnya yaitu kita akan buat flash disk bootable pakai aplikasi Rufus. Dengan cara buka file yang tadi sudah di-download aplikasi Rufusnya, klik pada aplikasi Rufus, terus kemudian klik kanan. Kemudian di situ ada beberapa pilihan, teman-teman pilih yang run as administrator. Kemudian klik yes. Kalau gitu muncul tampilan. Jadi ada tampilan kotak itu teman-teman pilih di situ device, baca device, teman-teman boleh lihat bahwa di situ nama USB teman-teman sudah betul atau belum. Jadi kalau belum silahkan menyesuaikan, kalau sudah berarti dibiarkan aja karena itu otomatis sudah terbaca. Kemudian select itu teman-teman klik selectnya, nanti akan muncul masuk ke dalam file di file laptop teman-teman. Kemudian klik file ISO yang tadi sudah di-download. Kemudian open, setelah itu akan tertambah dengan sendirinya. Setelah itu kita periksa image of option. Pilih sesuai dengan bawaan dari laptop teman-teman semua. Kemudian partition shame itu ada 2. Teman-teman harus perhatikan, jangan sampai salah pilih karena nanti pada penginstalan harus menyesuaikan dengan spesifikasi daripada laptop atau PC teman-teman, karena nanti akan susah di proses penginstalan nanti ataupun konfigurasian nanti. Kemudian di situ kalian pilih start. Setelah itu oke, maka tunggu sampai proses bootable selesai. Itu akan nanti muncul garis hijau. Jadi tunggu sampai selesai, kemudian closing. Nah, kemudian setelah masuk ke menu BIOS, pindah ke tab boot option di bagian atas, tab boot option, kemudian pilih hard disk drive priority, kemudian enter. Setelah itu ubah Windows Boot Manager menjadi UEFI menjadi SanDisk Partition 1. Kemudian enter, kemudian kembali ke menu sebelumnya
yaitu dengan cara tekan tombol ESC. Nah, sekarang sudah dirubah ke UEFI SanDisk Partition, maka laptop kalian akan booting dari flash disk. Kemudian pindah kita ke tab bagian atas, masih dengan bagian atas, pindah ke tab exit, yaitu pilih save dan exit setup, kemudian enter, kemudian yes. Setelah itu laptop akan restart dengan sendiri, lalu tekan sembarang tombol. Oke, kita masuk di langkah berikutnya, yaitu ada proses instalasi Windows 11. Jadi di sini kita akan masuk dengan sendirinya ke menu awal penginstalan Windows 11, yaitu kita akan langsung diarahkan ke pilihan bahasa, waktu, dan keyboard. Pada tahap ini teman-teman boleh langsung language to install itu diisi English, kemudian time and security format itu kita pilih Indonesia, kemudian di situ ada keyboard, kita pilih yang AS. Kemudian pengaturan ini akan ditentukan dalam tahapan bahasa sistem. Jadi kemudian pilih next, setelah itu kita klik install now, klik tombol install now untuk memulai proses instalasi Windows 11. Kemudian setelah langkah selanjutnya nanti kita akan pilih I don't have a product key, yaitu input product key atau skip saja. Jika memiliki product key bisa langsung dimasukkan, jika tidak pilih I don't have product key dan aktivasi bisa dilakukan nanti. Kemudian setelah itu kita pilih Windows 11 Pro, kemudian setelah itu next, kita menyesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman saja. Di situ ada Windows 11 Home maupun Windows 11 Pro. Tapi yang saya lihat di screenshotan yang itu saya pilih Windows 11 Pro. Kemudian setelah itu next, centang pada bagian bawah, yaitu ada kolom kecil, kotak kecil di bawah itu dicentang. Kemudian kita pilih next, setelah itu pilih yang custom, yaitu terdapat dua jenis pilihan, upgrade yaitu mempertahankan data dan aplikasi yang lama, kemudian custom itu atau clean install, yaitu menghapus data lama dan menginstal sistem baru. Untuk install bersih pilih custom. Nah, kita pilih yang custom. Kemudian setelah kita pilih yang custom, langkah selanjutnya kita akan membuat partisi. Nah, partisi ini seperti yang tadi saya sudah kasih tahu di awal, bahwa harus data-data penting yang ada di laptop teman-teman atau di file teman-teman harus di backup terlebih dahulu. Kemudian karena di sini kita akan menghapus, jadi otomatis file penting teman-teman akan terhapus. Nah, sekarang kita buat partisi. Yang pertama kita harus menghapus dulu satu persatu partisi dengan cara kita klik di partisi yang ingin kita hapus, kemudian pilih partition, kemudian hapus, ada delete di bagian bawah, kemudian setelah itu pilih OK, hapus hingga partisi selesai. Kalau sudah terhapus, sekarang kita akan membuat partisi baru dengan cara di sini saya yang di screenshotan gambar ini, teman-teman boleh lihat di situ saya pakai harddisk 1 TB, yaitu di sini saya akan membuat partition terlebih dahulu. Yang pertama dengan cara kita klik dulu drive 0, kemudian yang tadi ada size harddisknya itu, kemudian kita pilih di situ. Setelah itu kita klik new, sesuaikan dengan ukuran partisi, bagi beberapa partisi yang ingin kita buat. Kalau ada 4 partisi berarti 1 tera itu dibagi 4, kemudian kita sesuaikan dengan harddisk atau size yang kita pakai. Kemudian contohnya kita klik new dengan partition D, sesuaikan dengan kapasitas harddisk. Kemudian kalau sudah apply, oke, kemudian kita buat cara yang sama sampai 3 partisi terlebih dahulu. Setelah itu partisi yang ketiga merupakan partisi D, sisanya akan menjadi partition C. Jadi kemudian klik drive 0, kemudian pilih new, itu langsung apply karena itu merupakan sisa daripada harddisk yang tadi kosong atau penyimpanan yang kita punya. Kemudian langsung apply. Setelah itu oke. Setelah apply itu kemudian pilih partition dan penyimpanan, langsung data di installation. Kemudian next, tunggu sampai proses instalasi selesai, itu akan tercentang. Teman-teman boleh lihat, nanti saya akan tunjukkan di screenshot ini. Kemudian tunggu sampai cepat atau lambatnya dari pengisian penginstalan tergantung dengan kemampuan laptop dari teman-teman. Kalau seperti kasus saya memang tidak bisa sama sekali untuk diinstal karena sudah berat. Kemarin saya sudah coba tapi langsung layar full hitam, jadi saya tidak melanjutkan. Akhirnya saya memilih untuk lebih ke screenshotan gambar, kemudian saya akan menjelaskan seperti ini. Nah, ini penjelasan saya tentang partisi, yaitu dimana pengertian partisi dan fungsinya. Partisi adalah pembagian ruang harddisk. Makanya tadi saya bilang teman-teman kalau membuat 3 atau 4 partisi, berarti kita menyesuaikan dengan harddisk atau size yang kita pakai. Kemudian itu adalah agar sistem lebih terstruktur, misalnya partisi sistem dan partisi data. Kemudian cara membuat dan menghapus dan memilih partisi pada layar partisi. Nah, itu sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada format partisi. Sebelum install partisi harus diformat agar yang pertama yaitu data lama benar-benar terhapus dan instalasi berjalan tanpa adanya error. Nah, kalau sudah selesai, laptop dengan sendirinya akan terrestart, akan masuk ke menu konfigurasi Windows 11. Tapi teman-teman harus pastikan dulu bahwa internet teman-teman mati. Karena kalau internet menyala akan menambah atau memperlambat proses dari konfigurasi. Kemudian kita akan pilih di situ negara. Setelah kita pilih negara, kemudian kita pilih Indonesia. Kemudian setelah itu kita yes. Kemudian di situ ada pilih lagi keyboard, kita pilih yang AS. Kemudian yes, skip. Setelah itu kita klik skip. Kemudian di situ I don't
have internet, kemudian continue with limit, kemudian kasih nama, setelah itu kita next, kemudian kasih nama perangkat, terserah bebas dari teman-teman mau nama perangkatnya apa, kemudian next, dan di situ nanti teman-teman diminta untuk isi password. Tapi karena di sini kita lewati aja, kemudian next, setelah itu kita next lagi, kemudian yang terakhir ada accept. Tunggu sampai proses konfigurasi selesai, kemudian itu adalah kita sudah menginstal Windows 11. Oke, sekian dari video saya. Jika ada kata-kata maupun pemahaman yang teman-teman tidak paham, saya mohon maaf karena ini keterbatasan, karena laptop saya tidak mendukung untuk kita penginstalan Windows 11. Jadi saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai.